Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ada teh, sudah ada. Baik. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan satu tertib acara webinar pada hari ini. Yang pertama, acara akan dimulai pukul 9:10 sampai dengan selesai. Dimohon peserta untuk bergabung ke dalam room Google Meet maksimal 10 menit sebelum acara dimulai melalui link yang tersedia. Dua, selama acara berlangsung diharapkan peserta dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio sesuai dengan arahan MC. Yang ketiga, kegiatan akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Yang keempat, pada sesi tanya jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau berbicara langsung dengan format nama, izin bertanya, lalu pertanyaannya. Yang kelima, pertanyaan yang belum terjawab pada sesi tanya jawab akibat keterbatasan waktu akan dijawab oleh pemateri atau panitia yang akan mengirimkan jawaban ke grup ataupun bisa langsung kontak pihak yang bersangkutan. Yang keenam, seluruh peserta diharapkan mengikuti seluruh acara dengan tertib. Sekian tata tertib acara webinar konten kepenulisan pada hari ini. Kita mulai acaranya pukul 9:10 ya, 3 menit lagi. Sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara webinar ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka meskipun tidak secara langsung, melainkan secara online melalui aplikasi Jimit ini. Namun semoga pertemuan kali ini tetap dapat menguatkan silaturahmi antar sesama dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Aulia Rahmayanti selaku MC untuk acara hari ini. Izinkan saya untuk membaca rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima foto bersama, dan yang keenam penutupan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizky dari mahasiswa IAIN Cirebon. Kepada saudara Rizky, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima. Semoga setiap ayat yang dibacakan wa huwa a'lamu bil kita mendapatkan Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Saudari Alia selaku Ketua Penyelenggara kegiatan webinar konten kepenulisan pada hari ini. Kepada Saudari Alia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar konten kepenulisan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya dan ikut dalam kegiatan webinar konten kepenulisan kali ini. Karena tanpa teman-teman semua, acara ini tidak akan mungkin berjalan. Akan saya paparkan sedikit mengenai kegiatan webinar konten kepenulisan kali ini. Konten kepenulisan ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh kedua pemateri dan sesi tanya jawab nanti. Baik, sebelum sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan yang atas terselenggaranya webinar konten kepenulisan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih kepada Saudari Alia atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, webinar konten kepenulisan dengan tema terwujudnya pribadi yang edukatif dan produktif dengan aktualisasi minat bakat di masa pandemi. Sebelumnya, pemaparan materi ini akan dipimpin oleh moderator. Nah, dan moderator kita pada pagi hari ini yaitu Teh Alia yang akan saya bacakan CV-nya. Data pribadi, nama lengkap Alia Azahra Furqon, tempat tanggal lahir Purwakarta 21 Juli 2000, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Man Purwakarta, alamat domisili Perumahan Bumi Jaya Indah Blok H 18 RT 38 RW 11 Muncul Jaya Purwakarta. Nomor HP atau WA 0853 512 80 606. Sekian CV dari moderator kita pada hari ini. Selanjutnya untuk Teh Alia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang telah membacakan sedikit dari CV saya. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa webinar konten kepenulisan ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh pemateri pertama Melanie Wulandari, yang kedua Nanda Azrian Rahman, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Langsung masuk kepada sesi pertama, penyampaian materi oleh pemateri pertama, yaitu Melanie Wulandari, yang sebelumnya akan saya bacakan CV pemateri. Ya, dapat teman-teman lihat semua ya di layarnya. Nama Melanie Wulandari, mahasiswa semester 7, program studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Senang dengan dunia literasi dan budaya populer, memiliki hobi menonton film, membaca, menulis, dan jalan-jalan, dapat bekerja sama bersama tim maupun sendiri. Tempat tanggal lahir, Purwakarta, 28 Januari tahun 2000, alamat di Kampung Kalibaju, Desa Cikalo Bandung, RT 03, RW 02, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Jenis kelamin perempuan, agama Islam. Kemudian ada pengalaman bekerja sebagai asisten dosen selama 2 bulan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat, disilahkan kepada Saudari Melanie Wulandari atau Teh Amel. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Terdengar. Iya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebenarnya sih nggak usah dibacain ya CV-nya, malu-maluin aja. Cukup dibaca aja gitu sama kalian. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahi sebagai pemateri oleh teman saya sendiri, teman Alia, oleh Alia. Ini juga sebenarnya saya bingung ya, konten kepenulisan tidak menjurus gitu ke puisi kah, ke cerpen kah. Jadi kita lihat aja isinya gimana. Semoga sedikit banyaknya ada manfaatnya ya buat kalian. Oh iya, teman-teman juga tetap jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatannya karena COVID ini emang lagi naik gitu. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Langsung aja Al, silahkan di slide. Nah, karena judul webinar ini adalah konten kepenulisan, teman-teman sendiri sebenarnya tahu nggak sih apa itu menulis? Menulis itu adalah sebuah proses kreatif untuk melahirkan sebuah ide atau gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Karena kan bahasa itu ada 2, bahasa tulis dan ada bahasa lisan. Nah, kebetulan menulis ini adalah bahasa tulis yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahasa lisan kedua. Dari lisan ke tulisan gitu. Selanjutnya, nah, kenapa sih kita harus senang nulis? Kenapa kalian harus senang nulis? Kenapa aku harus senang nulis? Gitu? Kenapa harus menulis? Yang pertama itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Menulis itu dapat membantu kita untuk lebih rapi dalam mengolah kata. Misalnya kalau kita nih bicara apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Sundanya mah pabelit gitu. Ngomong bahasa Indonesia tuh. Jadi kita lewat menulis itu bisa merangkai kata gitu. Kira-kira kata ini cocok gak ya dipadu-padankan dengan kata ini gitu. Sehingga kalau misalnya kita udah mulai berbicara, kita tuh udah di dalam tulisan itu serasa latihan gitu. Nah, yang kedua itu menjadi sarana untuk mencurahkan ide, gagasan, perasaan, dan pendapat. Biasanya sih kalau teman-teman yang baru memulai menulis ya,
hal pertama yang mereka lakukan itu mereka menuliskan isi hati mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasakan gitu. Kalau saya dulu sih waktu SD ya kayak nulis sok-sokan dear diary kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Terus juga mencurahkan ide, gagasan. Seperti yang tadi si Teh Alia ya, ada juara artikel. Nah, itu juga teman-teman bisa mencurahkan gagasan dan ide kalian gitu dalam sebuah karya tulis. Kemudian dengan menulis secara tidak langsung kita menjadi lebih banyak membaca. Tentu saja ya teman-teman, sebelum menulis itu kita pastinya lebih banyak membaca gitu. Karena kalau kita nggak baca apa yang mau ditulis gitu, meskipun kita kosakatanya udah lumayan banyak, tapi kan dengan membaca itu kita akan lebih memperbanyak dan memperdalam lagi kosakatanya. Selanjutnya, Al. Nah, bagaimana sih memulai proses kreatif menulis? Nah, memulai proses kreatif menulis itu ya dengan menulis itu sendiri ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menulis, tapi kalian gak mau nulis, ya gak akan jadi sebuah tulisan gitu. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan untuk bisa menulis itu, lakukanlah show up-nya gitu, langsung menulis. Selanjutnya, nah, apa saja sih bentuk tulisan yang bisa diciptakan atau konten tulisan apa sih yang bisa kita ciptakan gitu? Yang pertama itu ada cerpen atau cerita pendek. Yang kedua ada cerbung, cerita bersambung. Kemudian ada puisi, ada artikel, dan ada esai. Apa sih itu cerpen? Cerpen itu cerita pendek ya teman-teman. Batas maksimal dari cerpen itu sebenarnya tidak ditentukan. Karena dalam bahasa Indonesia sendiri ada sebuah buku namanya novelet. Nah, novelet ini itu sebuah buku yang tidak lebih dari 100 halaman. Itu juga 100 halaman itu tidak bisa disebut dengan novel dan juga tidak bisa disebut sebagai cerpen gitu. Makanya itu disebut sebagai novelet. Nah, sedangkan cerpen itu ya cerita pendek, tidak kurang dan tidak lebih mungkin 10.000 karakter. Kemudian ada cerbung, cerita bersambung. Nah, biasanya cerbung ini tuh ditulis melalui beberapa aplikasi tulis menulis ya, teman-teman. Mungkin ada yang udah akrab dengan Wattpad, Novelme, terus apalagi ya, saya sih nggak ikut-ikutan nulis di aplikasi kayak gitu ya, jadi kurang paham gitu. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri. Karena kalau misalnya kalian menseriusi sebuah cerbung gitu, cerita bersambung, bisa aja cerita kalian itu diangkat ke sebuah film gitu, karena udah banyak ya kasus yang terjadi gitu, kayak GH dan An itu kan awalnya dari cerita Wattpad gitu, terus yang sekarang itu yang satu Iman, dua Amin ya itu awalnya juga dari Wattpad. Jadi kalau misalnya kalian serius gitu dengan cerita-cerita kayak gitu, kalau ternyata memang menarik perhatian seorang bukan sutradara, seorang produsernya, ya kemungkinan besar bisa direkrut ke layar kaca gitu, ke layar film. Kemudian ada puisi. Nah, puisi ini tuh isinya kayak kata-kata kiatan gitu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat kayak katanya Fiersa Besari yang lagi ini ya, yang akrab sama banyak kalangan gitu. Kemudian ada artikel dan esai. Nah, banyak orang yang suka susah ngebedain apa itu artikel dan apa itu esai. Sebenarnya dua-duanya itu sama aja ya teman-teman, kayak tulisan yang memberikan informasi gitu. Cuman mungkin kalau untuk esai itu sering digunakan yaitu di perkuliahan gitu. Kayak misalnya esai ilmiah, sebenarnya ada juga artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu mungkin lebih ke ada bukan organisasi, pokoknya ada step-stepnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau esai ini tuh isinya kayak opini kita gitu, tapi ada faktanya juga. Nah, kalau misalnya artikel ini biasanya tulisan-tulisan yang kita temuin di berbagai media sosial ya teman-teman, kayak di berita-berita gitu yang isinya itu ada fakta-fakta kayak gitu. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mendapatkan ide untuk menulis?
Seperti yang udah saya bilang tadi di awal, ide untuk menulis itu yang pertama adalah banyak membaca buku ya teman-teman tentunya. Waktu malam juga saya ikut tentang kelas menulis cerpen, seorang pemateri bilang katanya gini, teman-teman kalau untuk memperkaya diksi atau memperkaya kosakata itu harus banyak membaca buku, bukan hanya saja buku mengenai karya sastra teman-teman, kayak misalnya buku tentang kesehatan, tentang psikologi, kayak gitu juga itu bisa menambah kosakata kita. Nah, selain menambah kosakata juga bisa menambah wawasan. Jadi akan lebih banyak gitu ide-ide mengenai sebuah konten tulisan. Kemudian ide itu bisa terinspirasi dari mana saja, seperti dari lagu, film, dan bisa juga dengan jalan-jalan. Misalnya dari lagu nih, kita dengerin satu lagu, terus kita terinspirasi nih dengan cerita dari lagu itu. Akhirnya kita bikin cerita yang hampir atau kurang lebih tuh sama kayak lagu itu. Cuman kita modifikasi sedemikian rupa bagaimana caranya biar tulisan itu bisa menjadi ciri khasnya kita. Kemudian ada juga dari film. Karena dari film juga itu ada skenario-nya ya teman-teman, ada tulisannya dulu gitu sebelum dijadikan sebuah film. Kemudian bisa juga dengan jalan-jalan, jadi teman-teman kalau lagi gabut nih gitu atau pengen nulis, kalian jalan-jalan aja gitu, terus tiba-tiba di sawah lihat bapak-bapak yang lagi bertani gitu kan, bisa tuh dijadikan ide sebagai cerita atau ide dari konten tulisan kalian gitu. Kemudian ada ketika kamu ingin menulis namun sulit menemukan kata-kata yang tepat, kamu tulis aja apa yang sedang kamu rasakan hari itu. Misalnya tuh, aduh aku capek banget nih hari ini disuruh sama mama ngerjain tugas rumah gitu. Nah itu bisa ya teman-teman tulis aja apa dulu sampai tulisan itu tuh kayak ada segunung atau beberapa paragraf gitu ya teman-teman. Itu biasanya sih lewat handphone, jadi kayak cerita kayak curahan-curahan hati aja dulu gitu tulisnya. Jadi menulis itu memang banyak manfaatnya ya teman-teman. Seperti yang udah saya bilang tadi, bisa menambah wawasan, bisa buat kita lebih pandai dalam mengolah kata gitu. Nah, kebetulan saya juga aktif menulis di blog. Teman-teman kalau misalnya ada yang penasaran boleh lihat di alamat blog melaniewlmdr.blogspot.com. Di sana ada berbagai macam contoh konten kepenulisan ya, ada dari puisi, ada dari cerita-cerita yang cuman ecek-ecek doang gitu. Ada juga dari kisah-kisah teman saya yang kemudian saya angkat jadi sebuah konten tulisan gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi untuk teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih paham, ada yang lebih banyak gitu ilmunya tentang kepenulisan, boleh banget di-share di sini ya teman-teman. Pokoknya tetap menulis, kalian tuh harus suka nulis, pokoknya maksa nih. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada yang telah memberikan sharing ya. Langsung masuk kepada pembahasan yang kedua. Sebelumnya akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu.